juga sama, D juga sama. Namun di antara 5 pilihan tersebut, maka jawaban A yang paling tepat, yaitu jawaban A, yang mana saya akan membuat presentase yang sangat detail agar bisa tersampaikan pada intinya. Topik ini adalah terkait sebuah kreativitas dan inovasi, menguji cara kita berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan mudah dimengerti dengan poin-poin penting, serta tidak membuat orang bosan akan penjelasan kita nantinya. Kemudian dengan menggunakan bahasa yang baik dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele, mudah dipahami serta tidak membuat banyak tulisan. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Di kantor Anda beredar kabar bahwa salah seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang penjualan bulanan untuk keperluan pribadinya, dan sudah beberapa hari ini rekan kerja tersebut tidak masuk bekerja. Kabar ini sangat cepat menyebar ke seluruh karyawan sehingga menjadi buah bibir di kantor Anda. Menurut Anda bagaimana menyikapi hal ini? Maka sikap Anda adalah di antara prioritas berikut. Pihak perusahaan harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. B. Sifat teman tersebut sudah di luar batas dan dapat menyebabkan kerugian besar pada perusahaan. C. Kabar tersebut belum pasti, jadi saya tidak mau berkomentar lebih jauh. D. Saya akan mencari kebenaran informasi tersebut sebelum memberikan pendapat. Dan E. Saya tanyakan kepada teman-teman yang lainnya apakah informasi tersebut benar. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban C, yang mana dalam jawaban C itu topik profesionalisme di indikator sikap pegawai yang baik tidak perlu ikut campur masalah orang lain. Lebih baik tidak terlibat dalam urusan yang bukan kapasitas kita. Nanti bisa memicu konflik, soalnya kita harus berusaha menghindari kesalahpahaman yang akan dan berdampak buruk bagi Anda dan lingkungan kerja. Mungkin jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kemudian kita coba nomor 3. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda, A. Wajar saja karena dalam diskusi komunikasi harus berlangsung dua arah. B. Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya, namun ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. C. Harusnya dia mendengarkan saya lalu baru berbicara. D. Seharusnya rekan saya bisa angkat tangan jika ingin menyampaikan gagasannya dalam diskusi. E. Teman saya ingin menyampaikan gagasan juga pada saat saya berbicara. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu harusnya dia mendengarkan saya dulu baru berbicara. Kenapa kita harus memilih jawaban C? Topik kemampuan bekerja dalam kelompok, kita harus saling menghargai dan bersifat terbuka. Hargailah lawan bicara kita, berilah respon yang positif. Etika saat berbicara adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara dengan baik. Setelah itu Anda wajib memberikan respon ataupun tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan. Kita masuk ke soal nomor 4. Beberapa minggu yang lalu atasan Anda pernah memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk bisa menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dan beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal dan sering tidak berada di kantor karena pergi keluar kota. Sebagai seorang asisten, yang Anda lakukan adalah A. Mengingatkan atasan bahwa punya rencana untuk bertemu klien. B. Membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui. C. Membuat rencana dengan klien atasan dan memberitahukannya. Kemudian D. Memberitahu atasan bahwa dia harus bertemu klien untuk urusan bisnis dalam waktu dekat. E. Menunggu atasan membicarakannya lagi lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Maka jawabannya antara tepat ini adalah mungkin jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Ini kenapa kita milih jawaban E, karena topik kreativitas dan inovasi
mampu untuk berpikir secara imajinatif terhadap sebuah permasalahan dan berinisiatif untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tetap sesuai SOP dan persetujuan. Maka jawaban yang tepat adalah E, menunggu atasan membicarakannya lagi lalu baru melakukan persiapan pertemuan. Kita masuk ke soal nomor 5. Dosen Anda meminta Anda untuk ikut dalam sebuah perlombaan yang dalam waktu dekat akan diselenggarakan oleh universitas tempat Anda berkuliah. Dosen Anda melihat bahwa Anda memiliki talenta sesuai dengan deskripsi dari perlombaan, akan tetapi Anda tidak menyadarinya. Sikap Anda adalah A, berterima kasih kepada dosen tersebut karena telah memuji Anda sebagai seseorang yang bertalenta. B, menerima dan mengembangkan lebih dalam talenta yang Anda miliki. C, bersedia mengikuti perlombaan tersebut dan meminta bantuan dosen untuk membantu dan membimbing Anda. D, bersedia asalkan dosen Anda selalu mau memberikan bimbingan jika nanti menemui permasalahan. E, menerima dan mengikuti perlombaan tersebut sebisanya. Jawaban yang tepat itu adalah E, menerima dan mengikuti perlombaan tersebut sebisanya. Kenapa kita jawab itu E? Karena ini terkait dengan topik semangat untuk berprestasi serta selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan mengembangkan diri, kerja keras dan semangat kompetisi. Kita masuk ke soal nomor 6. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai datang barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang-barang bawaan Anda bisa tinggal, belum lagi risiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Sikap Anda adalah A, menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. B, selalu membawa dokumen cadangan di tempat berbeda. C, menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. D, menyimpan dokumen di dalam hard disk. E, tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Maka jawaban yang tepat itu adalah E, tetap mempersiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Kenapa kita memilih jawabannya itu E? Topik teknologi informasi dan komunikasi mampu memanfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan kita dan memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Penekanan di soal adalah pada dokumen tersebut. Kemudian kita masuk soal nomor 7. Anda merupakan seorang front office di sebuah perusahaan di instansi pemerintah. Tugas Anda adalah melayani setiap tamu yang datang ke instansi pemerintah tempat Anda mengabdi. Suatu hari Anda kedatangan seorang tamu dan ingin bertemu dengan pimpinan Anda untuk suatu urusan yang harus diputuskan pada saat itu juga. Sedangkan pimpinan Anda baru saja pagi tadi harus keluar kota untuk urusan lain yang juga tidak bisa ditinggalkan. Tamu tersebut terus mendesak Anda untuk mencoba menghubungi atasan Anda, tetapi setelah beberapa kali Anda coba, nomor atasan Anda tetap tidak dapat dihubungi. Kemudian tamu tersebut meminta Anda memberikan keputusan. Sikap Anda adalah, dalam hal ini bagaimana Anda bersikap? Kita lihat jawabannya. Untuk pilihan jawaban A, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan selama tidak bertentangan dengan kebiasaan yang ada di perusahaan. B, tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya dan meminta tamu tersebut datang besok. Kemudian C, ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya karena takut melakukan kesalahan. Kemudian D, menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan karena saya takut melakukan kesalahan. E, mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena sangat mendesak atas pasti memakluminya asal benar. Maka jawabannya adalah D, di mana topik kemampuan mengendalikan diri, membuat keputusan yang tepat yang dapat diyakini kebenarannya dengan berpedoman pada prosedur ataupun SOP yang ada selagi tidak menyalahi kebijakan perusahaan. Kita masuk ke soal nomor 8.
Karena kekurangan sumber daya manusia di sebuah kantor cabang perusahaan tempat Anda bekerja, atasan Anda memutuskan hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi di sebuah pulau terpencil. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi, dan Anda cukup dekat dengan atasan. Sikap Anda adalah A. Menolak dengan halus dan mengusulkan yang lain saja karena Anda merupakan karyawan lama yang seharusnya tetap bekerja di kantor pusat. B. Berdiskusi dengan atasan Anda terkait proses pemindahan Anda ke kantor cabang yang baru tersebut. C. Bersedia dipindah tanpa membantah sedikit pun perintah dari atasan dan kebijakan perusahaan. D. Menerima tapi berusaha mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. E. Berangkat mengikuti keputusan perusahaan tentang pemindahan Anda ke kantor dan cabang baru terdekat. Maka jawabannya adalah A. Topik terkait dengan integritas diri, tanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan, dan harus bersikap terbuka dan jujur dengan keadaan sebenarnya. Itu mengetahui proses hak dan kewajiban Anda. Terkait hal tersebut Anda dapat berdiskusi tentang pemindahan Anda dimaksud tadi. Maka jawaban yang mungkin lebih cepat adalah jawabannya A. Kita masuk ke soal nomor 9. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Maka jawabannya adalah di antara ini jawabannya adalah D, yaitu melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Kenapa jawabannya adalah D? Terkait dengan integritas dalam bekerja, indikator tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Ketika terjadi masalah, bicarakan saja kepada atasan. Jika tidak memungkinkan untuk Anda atasi sendiri, artinya saling terbuka, disampaikan apa yang menjadi kekurangan ataupun bahkan kendala kita dalam mengerjakan sesuatu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Karena terjadi beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial, hal ini tentu berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. C. Mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. E. Tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Pembahasannya terkait jawaban yang paling tepat adalah B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Topik ini dalam hal topik semangat berprestasi dengan selalu mau bekerja dan mengembangkan diri, memperoleh ilmu yang baru, pengetahuan dan benar, dan belajar hal baru untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Perusahaan butuh yang orang kreatif dan punya semangat yang besar dalam mampu membawa perusahaan keluar dari kesulitan untuk memajukan perusahaan. Kita masuk ke soal nomor 11. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian mengambil tindakan. C. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya. D. Memberikan nasihat dan memanggilnya kemudian bicara empat mata. E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Di antara pilihan jawaban tersebut mungkin yang paling tepat itu sikap Anda adalah C, karena topik kemampuan bekerja sama dengan kelompok, indikator selalu berkoordinasi dalam organisasi secara terbuka. Meskipun telah melakukan pelanggaran berat, hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah opsi, yaitu bagaimana mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap terhadap masalah teman Anda tersebut. Kemudian kita masuk ke soal nomor 12.
Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalangkan kampanye menyayangi hewan, sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain adalah suatu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda bagaimana? A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Maka jawaban tersebut adalah mungkin lebih tepat A. Artinya dalam hal topik sosial dan budaya, indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberitahu kepada orang untuk edukasi dan sosialisasi. Sosial budaya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pilihan yang tepat kita adalah bagaimana kita cara berkomunikasi sebagai orang yang tahu tentang hukum tersebut. Kemudian kita coba nomor 13. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberikan arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawan. Sebagai karyawan, saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hak peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Mungkin jawaban yang paling tepat adalah A. Topik sosial budaya. Hari ini indikator tertib aturan yang dibuat dan mendukung program tersebut dengan implementasi perusahaan, karena di dalam soal terdapat kebijakan publik. Maka opsi jawaban adalah D, yaitu D. Kenapa kita buat D adalah memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dengan melakukan hal ini kita telah mendukung program pemerintah yang dan tidak semua aktivitas. Maka jawabannya kita adalah D. D jawaban yang paling tepat. Kita mulai kepada soal nomor 14. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT, memulai dari pengiriman surat komunikasi dengan pilihan lain untuk bekerja dan aktivitas lain yang dijalankan IT. Saya mendapati bahwa senior di tempat saya masih banyak menggunakan non-IT, padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. Apa yang Anda lakukan? A. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan. B. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan tentang IT. C. Membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT. Jika tidak sibuk, biarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan. E. Karena IT diperlukan, seharusnya senior was. Maka jawaban yang paling tepat adalah topik kemampuan mengendalikan diri. Dalam hal ini indikator bersikap dewasa dan mengendalikan tindakan yang dapat membuat ketidaknyamanan dalam berhubungan. Kita harus posisikan diri kita sebagai junior. Maka opsi jawaban yang paling tepat adalah C. Untuk opsi A, BB terkesan menggurui dan itu bukan tugas Anda sebagai junior, tetapi harusnya atasan yang memerintahkan. Kemudian kita masuk ke soal nomor 15. Soal nomor 15. Seminggu yang lalu perusahaan tempat Anda bekerja sedang melakukan perekrutan karyawan baru. Hal ini semua dari calon pelamar yang memenuhi syarat administrasi diminta datang atasan Anda untuk seleksi. Namun karena suatu hal, atasan Anda berhalangan untuk datang ke kantor. Atasan meminta Anda untuk memutuskan diterima atau
diterima atau tidaknya pelamar tersebut di perusahaan. Hal apa yang Anda lakukan? Meminta teman Anda untuk membantu menyeleksi calon pelamar yang memenuhi kriteria yang diinginkan perusahaan. Kemudian B. Melakukan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara singkat dengan para pelamar. C. Memberikan tes seleksi calon karyawan seperti biasa yang dilakukan perusahaan ketika mencari karyawan baru. D. Berikan tes tertulis wawancara dan memutuskan untuk menerima atau menolak berdasarkan kualifikasi yang diinginkan perusahaan. E. Melakukan seleksi tertulis dan wawancara kemudian melaporkan pada atasan hasil seleksi tersebut untuk minta keputusan pembahasan. Jawabannya mungkin jawaban yang diurutkan dari yang paling tepat adalah D, B, C, E. Kita jawab dulu. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, indikator tanggung jawab dan inisiatif, otonomi dalam menjalankan kewenangan yang dapat secara serius. Atasan meminta kita memutuskan, artinya sudah diberi kuasa, maka opsi yang tepat itu adalah D. Berikan tes tertulis wawancara dan memutuskan untuk menerima menolak berdasarkan klarifikasi yang telah diinginkan. Ini menandakan kita bertanggung jawab menjalankan tugas sesuai instruksi. Mungkin demikian pembahasan terkait tes karakteristik pribadi. Di antara soal dan jawaban yang telah kita sampaikan untuk soal itu, maka itu terdapat urutan soal yang mungkin nilainya paling benar sampai yang skornya lebih rendah. Artinya untuk soal nomor 1 jika kita lihat, maka jawaban yang paling tepat itu adalah E, kemudian dilanjutkan D, B, D, A, begitu seterusnya sampai soal nomor 15. Mungkin seperti itu gambaran dalam tes karakteristik pribadi yang nantinya menjadi salah satu modal atau gambaran saudara dalam mengikuti rekrutmen calon penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu. Apakah itu Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu di tingkat desa ataupun di tingkat TPS. Hal ini juga berlaku bagi sistem perekrutan ataupun tes karakteristik pribadi untuk penyelenggara di lingkup KPU, apakah itu mulai KPU provinsi, KPU kabupaten kota, panitia pemilihan kecamatan atau PPK, untuk panitia pemungutan suara di desa dan kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang ada di tingkat TPS. Jadi soal yang diujikan tersebut langsung kita coba diskusikan dengan pembahasannya, mulai dari jawaban pilihan yang paling tepat sampai terakhir yang mungkin skornya sampai yang paling rendah. Jadi jawaban sudah tersedia. Mungkin demikian penjelasan. Terima kasih, sukses untuk persiapan dan jadilah seperti channel dalam YouTube ini. Anda itu merupakan pegiat untuk sukses selalu terkait dengan rencananya. Mungkin demikian, terima kasih.